Wah, ini Ustaz. Ini Kang Acep. Kang Acep. Acep Raihan, luar biasa sih dari jauh denger suaranya. Dakwahnya mantep Ustaz ya. Alhamdulillah. Dia punya anak begini ya, insya Allah ya, mudah-mudahan udah dapat lempeng kali ya. Amin. Ini anak ini berarti pas sama episode kita malam ini Pak Ustadz. Di chatting dengan YM, episode kita adalah Fadilah Anak Soleh. Ibu bapak pemirsa, pengen tahu doanya supaya anak-anak jadi soleh? Pengen tahu? Ikutin saya. Pemirsa ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, Jadiin anak-anak saya jadiin anak-anak saya anak-anak yang soleh soleha. Anak yang soleh. Amin. Amin. Ya segitu doanya. Kirain mah doa yang saya tahu Pak Ustadz. Udah segitu doanya, tapi tengah malam doanya. Tembusin lagi subuh, habis subuh doa. Tembusin lagi duha, habis duha doa. Habis sholat zuhur doa, asar, maghrib, isya, terus menerus, jangan putus. Insya Allah. Asal dari mana sih asal? Asal dari Tasik. Dari Tasik. Dari Kawalubu. Kawalubu. Sapa dong pemirsa kita yang di daerah Jawa Barat pakai bahasa Sunda. Pemirsa, kumaha Dararamang sadayana? Alhamdulillah. Masih inget gak sama Acep? Acep Pildacil Antv. Iya. Acep pada artinya? Acep. Anak celibu pulau. Pak Ustadz, sekarang di Assalamualaikum Ji, mau ada yang nanya? Siapa itu? Coba lihat. Keren, ini tokoh, silakan. Assalamualaikum Ji. Saya Renald Kasali, teman Ustadz. Saya ingin bertanya, saya kira ini pertanyaan ini penting buat masyarakat Indonesia. Bagaimana cara berniaga yang baik menurut atau ala Abdurrahman bin Auf? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Itu mah kayak pertanyaan dosen lagi nguji muridnya. dari Aduh, Pak Prof. Kasali. Renal ini kan guru kita ya. Benar. Iya, dia ngasih PR nih buat kita supaya kita tuh cerdas dan mau menggeluti dunia usaha. Pertama, Abdurrahman bin Auf itu pandai membaca situasi. Jadi ngelihat orang nggak pakai sendal, oh ini peluang jualan sendal. Ya, ngelihat kemudian ada seorang pengusaha misalkan, oh omset kami turun Pak Ustadz sebab hujan terus. Saya datang dengan spirit Abdurrahman bin Auf yang membaca situasi, saya bilang, di tangan saya insya Allah atas izin Allah omset kamu bakal naik. Gimana caranya Pak Ustadz? Loh, begitu mendung langsung aja keluar. Langsung keluar warung, bawa kemudian pengumuman. Kalau hujan diskon 10%. Betul. Benar. Itulah Abdurrahman bin Auf. Jadi pandai membaca situasi. Jadi orang Islam tuh mesti ngelihat, baca banyak. Karena itu alhamdulillah Bu Pak, sebab berpikir begini ya, saya atas izin Allah gitu Yusuf Mansur gitu ya, banyak gitu usahanya. Ini bukan berarti saya sombong Mas, karena setiap ini ngelihat jang jadi peluang, jang jadi peluang, jang jadi peluang. Kalau umat Islam sekarang, jang jadi omongan, jang jadi omongan, jang jadi omongan. Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Pak Ustadz, kita akan ngobrol-ngobrol tentang Fadilah Anak Soleh sama tamu kita yang pertama. Ini pasti semuanya tahu. Saya juga mengidolakan beliau. Dari kecil. Naga Bonar. Ini dia Bapak Haji Deddy Misbah. Subhanallah. Ya Allah. Bang Haji, sebelah sini. Iya. Bang Haji Deddy. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat. Bang. Ada. Lempeng terus jadi the legend ini. Yang kita tahu nih Pak Ustadz, aktor. Aktor, ente pakai jam nggak? Enggak. Berarti udah hilang tadi. Oh, pada saat Naga Bonar. Naga Bonar. Iya. Aktor, sutradara, penulis juga, produser juga. Enggak lah, bukan penulis. Enggak. Kan ikut-ikut meracik-meracik juga. Oh ya, ide cerita. Oh, ide bukan cerita. penulis. Nah, Dan pastinya seorang ayah. seorang ayah. Dan kalau kita lihat di TV, tegas. Tapi siapa yang tahu bahwa waktu kecil cengeng? Masa? Bener. Cep bener. Baru tahu ya? Baru tahu Pak Ustadz. Waktu kecil, Pak Ustadz nih, kalau udah nangis, berhenti tidur, bangun tidur ngelanjutin Bu, nangis lagi. Bersambung. Gimana ceritanya? Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Pemirsa yang dirahmati Allah ya, kalau lagi sakit gitu ya, terus anak kita buka pintu gitu, mama sakit atau ayah sakit,
Iya nih lagi sakit. Terus dia samperin kita. Bentar ya. Terus dia keluar. Terus dia ngambil wudhu. Terus datang lagi ke kita. Di pinggir dia duduk. Dia pegangin kepala kita nih jadi ayahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, sehatin Abi. Gitu ya. Sehatin ayah. Al-Fatihah. Terus dibaca Fatihah. Habis itu dia ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Itu bu, rumah ibu, rumah bapak, mobil yang bapak punya semua udah nggak ada bandingannya. Itu dia tuh. Itu dia tuh. Harapan semua orang tua. Harapan semua orang tua. Kata Acep, maling juga pengen punya anak soleh. Bener Bisa kan, aja Ustaz? Cep. Bener kan? Bener. Oh, kan. Wah. Bang Deddy. Itu bener tuh cerita yang tadi. Waktu kecil katanya kalau udah nangis, udah nggak bisa didiemin. Bahkan kalau udah tidur, nyambung lagi, nangis lagi. Kalau saya ingat-ingat, ada benernya itu Bang. Gimana itu ceritanya tuh Bang? Diingat, itu diingat itu, betul. Jadi kalau saya pengen sesuatu, kemudian khususnya ibu saya kan, nggak mengabulkan, itu saya nangis. Modus ya. Nangis, terus kadang-kadang, ini meja nih, Wah. nah gitu kan. Ya Allah, Tapi mudah-mudahan lama-lama jangan ditonton anak aneh nih. lama capek, Nah. ketiduran. Terus gue kebangun, ingat lagi tadi belum dibeliin mangga rasanya kan. Cuma minta mangga doang persoalannya. Cuma masalahnya, saya kira ibu saya sih mau kasih mangga. Cuman belum musim mangga persoalannya kan. Mungkin saya lihat di mana gitu kan. Jadi mau minta mangga, mau ada mangga di mana? Itu oleh anak-anak kan. Anak. Jadi belum ada juga mangga tuh, udah tidur belum ada mangga juga, nyambung lagi. Nah, ibunda dari Bang Deddy ini bercita-cita pengen banget anaknya jadi dokter, Pak Ustadz. Bahkan setiap pawai 17-an selalu dipakein baju dokter. Bener tuh Bang? Nah, gimana Bang ceritanya Bang? Jadi emang dulu zaman kita nih ya, Ustaz ya, itu profesi yang bener. sangat Bener. diinginkan orang tua kan. Nggak ada anakku pengen jadi ustadz, kagak ada itu. Zaman dulu. Zaman dulu pengajar ngaji doang di Langgar ya. Besek. Berkat. Jadi saya cita-citanya orang tua saya supaya saya jadi dokter. Jadi mulai SD sampai dari TK lah itu didandanin baju dokter mulu kalau 17 Agustus pawai itu. Tiap 17 Agustus dandan baju dokter. Selalu baju dokter kayak gitu. Nah, akhirnya pada satu ketika kan SMP ya. Nah, ini mau masuk SMA atau apa? Karena dokter kan SMA. Ya rupanya kan ekonomi keluarga juga tidak mencukupi sekolah kedokteran. Oh mahal. Karena itu saya masuk ke jadi Otak pas-pasan lagi. Otak pas-pasan. Cuman biaya dari mana kalau SMA? Jadi Enggak benar, kalau terlalu pinter kagak jadi begini sih. Jadi dokter. Akhirnya jadi ini sekolah asisten apoteker. Sempat SA. Farmasi. Oh, udah di tracknya dong ya? Cuman juga masih senang main teater waktu itu di akhir. Oh udah mulai itu, udah kelas kenal tiga teater. Teater. Nah saat itulah. Oh Bang Haji udah keliling Saya nggak Indonesia zaman lulus. itu. Setahun saya nggak lulus. Wah itu udah keliling Indonesia Saya itu. keliling lulus ya. Wah, Saya biasa dari SD, SMP, alumni sebagai murid yang berprestasi lah. Di sana saya tidak lulus. Pada saat keluarga juga secara ekonomi Pas di bawah. tidak bagus. Dan saya tidak lulus. Betapa menyesalnya saya waktu itu. Allah. Saya jarang menangis setelah itu. Tapi kalau itu saya menangis, saya menyesal sekali karena sudah menyusahkan orang tua. Jadi kalau Ntar kita ngobrol lagi Pak Ustadz ya. Sekarang kita undang dulu, ini temennya Acep. Oke, temennya Acep sama-sama dari daerah Jawa Barat. Kita undang, ini dia Rahes. tentang film ya. Nah, iya, kompak. Dai cilik dua-duanya. Dai cilik ini. Oke, Rahes apa kabar? Alhamdulillah. Asal dari mana? Pasnya, oke ini kan dari Tasik nih. Ya, saya dari Cicalengka. Cicalengka. Iya, Cicalengka, Bandung. Bandung. Iya, iya. Baca ekek sono dikit ya. Iya. Nah mereka berdua ini waktu itu Mohon. audisi dari sekitar 400 orang yang lolos mereka berdua. Hebat ya. Di antaranya mereka berdua. Bener. Oke. Alhamdulillah. Rahes, pengen tanya-tanya dong.
Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin awal-awal, ngajarin Rahes buat ceramah, dakwah. Ntar Acep juga sama ya. Kalau aku mah ya pas lagi 4 tahun. Nah Gitu. sebentar. Ini 4 tahun agak kecil. Kasihan anak kecil mungkin kalau jam segini mau tidur. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan dia. Cerita tentang masa kecil adik-adik kita ini. Bagaimana awalnya, siapa yang kenalin? 4 tahun tadi, 4 tahun. Dari 4 tahun tadi tuh. 4 tahun. Lanjut. Iya. Bukan main. Kan lanjut. Dari 4 tahun itu. Rahes 4 tahun gitu. Heeh. Aku tuh pengen buat ikutan Bildacil, kan ada tuh TV waktu itu. Iya ada. Mah, boleh nggak ikutan Bildacil? Enggak, katanya masih kecil, ntar malahan malu Kalau katanya udah gede nggak boleh ikut Pildan, kalau udah gede malah. Nah, iya. Iya, Pildade. Itu umur 4 tahun udah minta gitu mama. Iya. Mama. Nah, pas itu ada perlombaan yang di kampung tuh yang biasanya aku ikutan. Alhamdulillahnya menang ke 1 sama mama. Langsung dilanjutin. Pas ke Bandung juga dikejar sama mama. Alhamdulillah tuh semua perlombaan juara ke 1 doang. Gila sombong banget. Juara ke 1 doang. Bukan kayak gitu kan. Alhamdulillah. Dalam hati tuh. Terus ibu supportnya gimana ibu ya? Mulai terus ngajarin Iya, gimana? ngajarin. Kan yang bikin ceramah waktu dulu tuh ayah sama ibu. Jadinya aku cuman ngapalin doang. Nah, aku ya udah yang ceramah alhamdulillah juaranya 1. Wih, Oke, keren dong. Dari 4 tahun ya. Pengen juara 2 nggak bisa-bisa ya. Juara 1 itu. orang mah. Sekarang pertanyaan yang sama buat Acep. Oke, silakan Acep. Yang ngajarin siapa? Terus gimana awalnya? Aku sih awalnya yang ngajarin itu guru SD. Nah, Karena ada lomba Bildacil juga. PAI. Di sekolah. Iya di sekolah. PAI. Pendidikan anak imut. Agama Islam. Oh, Anak imut. Agama Islam. Kalau orang Makanya Betawi, nanya. Oh, ya. kalau orang Betawi, PA. Nah, PA. PAI. Kalau Betawi PA lo. PAI. Terus yang ngajarin guru agama. Islam, iya. Terus guru aku ngajarin. Nah, kan aku lomba sekecamatan. Alhamdulillah menang 1. Juara 1 juga. Juara 1. Mantap. Di situ sekota juara 1. Se-Jawa Barat Juara 1. juara 5. Oh, juara. Apa kan lebih banyak yang ikut. Tapi aku terus berusaha. Manjada wajada. Wajada wajada. Keren. Jada wajada. Nah, Siapa yang bersyukur? wadaku. kita kasih kesempatan Ibu ya. Sekarang silakan. Giliran Rahes. Rahes. Selamat Tausiah. ya. Hes, Ya. Hes. Selama Maaf, permisi. Rahes di sini Tausiah. Sini ada kamera. Kalau udah nggak kuat angkat tangannya. Itu mah emangnya udah nyali. Nah, iya, maksudnya kan butuh nyali juga buat Tausiah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Nyaring. kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan buat Rahes. Terima Belum, kasih. Pak Ustadz, belum. Belum. Baru salam. Astagfirullah. Oh iya. Silakan. Astagfirullah. Hes, ngomongnya begini dong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar kabur. Emangnya Pak Ustadz, Biar semangat ibunya. Silakan. Boleh, Bos. Sok, mangga. Alhamdulillahilladzi qaddara alina bil jamaah. Wa kharaja alina dulumatin illa nuril hidayah. Wa nahana anim mubarakah. Alhamdulillah, Rahes bisa bertemu dengan ibu-ibu yang ayu. Allah. Merayu. Pakaian jubah baru ya ibu. Ketemu dengan Pak Ustadz ini, dengan Pak Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Facebooker. Panggil Pak Ustadz, Bu. Amin. Kan semuanya juga harus kita syukuri atuh. Iya, atuh. Bertemu dengan Dani and Friend. Dani and Friend. Nah ini Pak Haji Deddy Mizwar. Yang Rahes hormati atuh.
Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema apa, Pak Ustadz? Apa? Ya, dia kan tentang anak soleh. Nah, anak soleh, betul. Anak soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, Barik alaih. waladan solihan yad'ulahu. Sesungguhnya anak soleh itu berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Nih, pasti semuanya kedua orang tuanya pun tidak ada yang nggak pengen punya anak soleh. Pasti pengen ya. Ibu-ibu pengen punya anak soleh? Pengen punya anak soleh? Wani Piro. Enggak, bukan. Kok jadi Jawa? Oh iya. Barat nih. Oh iya. Kan Jawa Tengah. Pengen enggak? Rais mau lanjut? Lanjut. Wani Piro. Tepuk tangan buat Rahel. Balikan lagi. Masih ada? Masih banyak. Masih banyak. Ntar kita lanjut lagi ya. Oke. Makasih Pak Ustadz. Ini beseknya. Allah. Tepuk tangan buat Rahel. Sini. Aduh. Pinter. Luar biasa. Saya segede gini kayak masih main gunduk gitu ya. Iya. Pinter Ini udah banget. bisa dakwah Pak Ustadz. Subhanallah. Saya waktu zaman segede gini nih, abis ceramah pada ngasih duit. Ibu-ibu ngasih duit sama dia. Iya. Iya dah. Pak Ustadz, kalau ini kan berarti tak lepas dari didikan orang tua Pak Ustadz. Kalau cara ngedidik anak yang islami gimana sih? Karena kan ada ibu-ibu yang mandi nggak lo? Gua empos lo. Itu gimana itu Pak Ustadz? Ada yang lebih pengalaman didik anak ini. Bisa Biar juga Bang Haji aja kita coba. berbagi pengalaman Iya. sama Bang Haji. Ya? Bang, gimana Bang? Ya. Kalau Abang biasanya sama anak-anak? Ya. Pertama sih pendidikan sebetulnya. Pendidikan. Saya ini kan pemain film waktu itu, pemain film. Terus istri saya ini sarjana komputer. Begitu nikah punya anak, dia nggak kerja apapun. Jadi memang harus khusus merawat anak saja. Wah, Karena kan saya ini nggak jelas waktunya. Iya benar-benar. Kita berunding bagaimana supaya memasukkan anak kita waktu sekolah itu di sekolah Islam. Kemudian di rumah juga diajarkan mengaji. Pada basic itu Pak. Sehingga dasar agama sangat penting. Dulu di zaman saya belum ada, anak saya belum kenal komputer. Handphone juga belum ada masih kecil mereka. Cukup ke sekolah, dilihat kan sama mamahnya juga kan. Saya sekali-sekali kalau nggak syuting juga datang sana nunggu ya, lihat, menjemput. Tapi mamanya lah yang selalu sangat mengawasi, sangat memperhatikan. Sehingga kalau keliru atau dia punya problem di sekolahnya, ngadunya ke mamahnya bukan ke orang lain. Iya benar. Sekarang kan bisa ngadu di chatting ya, di internet kan ngadunya kan. Benar. Kalau dapat Facebook. masukan Facebook, kalau dapat masukan yang bagus. Kalau jelek, enggak, wassalam. jadi basic itu artinya dasar sekali dikenalkan sejak ini bahkan sebelum sekolah semestinya tentang agama, Itu dalam dia. tentang Islam. Kuncinya. Jadi insya Allah Nah, bentar juga kita akan tanyakan Pak Ustadz bagaimana ibunda tercinta dari Bang Dedi ini mendidik anak-anaknya. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Saya dirahmati Allah ya, sekelas Nabi Allah Ibrahim saja meminta bantuan Allah. Sekelas Nabi Ibrahim loh. Ya, dia meminta bantuan Allah Bang Haji. Diriwayatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Ibrahim berdoa kan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Nah makanya jadi orang tua jangan sombong deh. Jangan dengan duitnya dia bisa didik anak, jangan dengan otaknya dia bisa didik anak. Betul kata yang Bang Haji tadi sampaikan, bahwa kita mesti juga minta perlindungan sama yang bisa ngelindungin dia 24 jam. Kita mesti minta pengawasan dari yang bisa ngawasin dia 24 jam. Dan Ya. saya mesen banget sama diri saya, sama istri saya yang saat ini sedang melihat, adik-adik saya juga saat ini sedang lihat, jangan belagu dah. Masih banyak lapor. Begitu anak lepas, ya Allah lindungin dia, lindungin dia. Ya Allah awasin dia. Allah jangan ya gitu. Mesti banyak ya Allahnya. Kalau enggak udah dah. Lanjutin pertanyaan Denny sama Bang. Tentang ibu tadi ya. Iya, Tapi ibu masih hidup, Maji. sudah meninggal Sudah subhanallah. setahun yang lalu. Wa maghfirlah warhamah. Ada nggak Bang yang belum kesampaian Bang yang berhubungan sama ibunda? Ya banyak hal yang belum. Yang udah pasti dokter tadi enggak ya.
Jadi sudah menjelang akhir hayatnya beliau sudah tua, sudah 81. 81. Waktu itu saya ini kan deklarasi jadi calon presiden. Wah. Oh iya zaman dulu. Iya kan 2009 kan. Belum 80 tahun waktu itu. Jadi udahlah Dad, ibu nggak mau lu kenapa-napa. Ibu udah tua. Jadi di masa tua ibu nggak pengen lihat anak ibu kenapa-napa. Pengen lihat selamat. Udahlah berhenti lah ngomong-ngomong gituan. Ya jadi saya berhenti. Sudah diam. So, ini saya bilang kita berikan apapun orang tua. Saya punya uang misalkan, punya permata, punya apa, mungkin enggak akan bisa membahagiakan dia. Iya. Terus satu, kalau permintaannya, ucapannya, ya kan, keinginannya berupa nasihat tadi diikutin, itu sudah kebahagiaan sendiri. Waduh, ini hadiah bener nih buat anak-anak Indonesia yang saat ini nonton nih. Benar. Ya. Kalau nasihatnya diturutin, Oh, itu udah pasti udah bahagia, paling luar biasa. hadiah paling di luar biasa. Iya. Nggak boleh orang tua mau ngapain lagi, mau makan apa sudah nggak enak rasanya sebenarnya. Nggak usah pusing-pusing muter Nggak pusing. kepala, tinggal ikuti nasihatnya itu udah membahagiakan orang tua. Oke. Wah, makin pengen pulang saya. Satu segmen lagi Pak Ustadz, tenang. Karena masih hidup. Ah, iya, iya. Ibu saya masih hidup. Itu dia yang paling mahal. Ini kalau ngomong tentang orang tua, Rahes juga punya pengalaman yang sedih ya. Oke, bisa berbagi Rahes? Boleh. Waktu pas mama sakit, kan Rahes kan di sini. Mama di Rahes Jakarta. sakit. Iya. Heeh. Pas di Jakarta kan Rahes kan cuma berdua. Heeh. Rahes yang ngurusin mama. Rahes sampai nangis di situ. Yang bikin Rahes nangis waktu itu apa? Kan Rahes kan sering sholat malam. Waduh. Malam sholat malam. Pas mama bangun, mama ngeliat mama nangis sampai gak bisa ketahan air matanya. Rahes di situ sampai nangis buat berdoa sama Allah, mudah-mudahan umur mama dipanjangin sama Allah. Yes, salam. Soalnya nggak ada lain hanya untuk mama Rahes mah. Doain dong. Doain saya Denny ini ya sama pemirsa biar bisa kayak Rahes, sholat malam buat emak, sholat malam buat ibu. Coba doain. Allah, ya Allah, Amin. doakanlah mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa, bisa menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan sholat tiap hari ya Allah. Malam kita bisa sholat malam ya Allah. Amin. Karena kalau nggak ada sholat ya Allah, kita hidup ini gak bakalan berguna ya Allah. Masya Allah, Den. Amin ya Rabbal Banyak profesional muda ya, baru kayak dikit mau sholat udah nggak ada ininya. Anak kecil ya bisa sholat malam Bang Haji. Oh, Nah. Bang Haji sampai nangis. Itu dia tadi Rahes. Stereo. Nah, kita lihat ibu-ibu sudah mulai pada ketawa. Nah, ini pas nih Bu, karena Acep punya pengalaman senang. Nah, kalau Rahes tadi pengalamannya sedih. Acep gimana ceritanya, Waktu ke Cep? disco gimana ceritanya? Bukan. Bukan Pak Ji. Pengalaman seneng itu waktu Acep lolos di Ah. Bildacil. Betul, Bildacil, dan Acep bisa tampil di panggung Antv. Mama nangis tuh. Mama nangis. Mama nangis. Bukan karena Tadi katanya seneng kok nangis. Nangisnya karena bahagia. Iya, nangisnya karena bahagia. Acep seneng banget. Nah, dari tadi dua sosok ini Ibunda selalu disebut sama Rahes
dan Acep. Sekarang langsung aja kita undang ya Bu, kita tanya-tanya. Ibunya bagaimana- dua nih? Iya. Wah, subhanallah. Kita undang, ini dia ibunda dari Acep dan ibunda Rahes, Ibu Haja Iyam. Ibu Haja Iyam yang mana ya? Oh ini Ibu Haja ibunda. Jangan ketukar anaknya. Iya. Iya. Yang mana Nah, nih, coba yang mana duduk di nih? samping. Nah, berarti Rahes geser sedikit biar nah pas ini. Allah. Oke. Subhanallah. Tepuk tangan dong Bu. Ini dia. Saya pengen belajar ya gimana bisa punya anak kayak begini ya. Pinter-pinter banget anaknya Ibu. Gimana ngajarinnya Bu? Iya. Alhamdulillah. Saya itu ngajarin anak dari semenjak kecil. Semenjak kecil. 3 tahun. Aduh, 3 tahun sebentar Bu. 3 tahun ini perlu tidur kalau udah malam. Nah, jangan kemana-mana, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Nah, pasti pemirsa banyak yang penasaran ya, dari segmen awal tadi kita udah ngeliat Rahes sama Acep dakwah, ceramah. Penasaran pengen tahu gimana ngajarinnya. Nah, ini ada ibundanya. Kita akan tanya sama Ibu Iyam. Ini nama lengkapnya Iyam itu emas. Silakan nih. Ibu Haja Iyam. Alhamdulillah. Kalau saya itu dari kecil udah diajarin satu tata krama. Kedua dimasukin ke TKA ya. Oh, Acep waktu kecil. Iya, Ya. ke TKA semua anak saya gitu. Dimasukin ke TKA, langsung ke TPA. Saya emang dari kampung, kalau di kampung udah gitu kan. Iya. Kalau dari SD, udah SD habis sekolah langsung masuk MDA kan, madrasah. Ini ya. Iya, madrasah diniyah sampai jam 4. Habis gitu jam 4 sampai jam 6 udah istirahat, dia main. Dari jam 6 sampai jam 9 saya masukin di pesantren walaupun tidak mondok gitu, deket. Oke, kalau Ibu gimana Bu? Rahes kecil gimana sih ngajarinnya waktu itu? Kalau aku ya sejak kecil ya mengajarkan pertama diajarkan sholat dulu. Rahes. Iya Rahes mah iya sholat gitu, ya ngaji gitu iya. Kalau Rahes mah ya sekolah sama TK dulu. Kalau pas dakwahnya juga dilihat tuh kurang gini kurang iya gini. iya sama aku diliatin gitu. Tapi dia kan belum bisa baca, jadi aku yang bacain, dia yang Oh, naskahnya Ibu yang iya nyiapin. iya aku nyiapin, dia yang ituin gitu, dimasukkan ke otak dia gitu. Kayak Baru dihafal gitu ya. baru dia yang interaksinya gimana gimananya gitu. Hebat, Ustaz. Komen dikit bang. Oke. Komen dikit Soal kira-kira apa? bang. Soal yang tadi ibu. Oh, ibu. Oh. Ya, lagi ibu ya. Begitu tinggi kan, ya Allah tempatkan seorang ibu. Bahkan begitu pula bapak, kedua orang tuanya. Saya pengalaman pribadi, Ustaz. Ini anak saya nomor 2 nih, subhanallah, nakalnya, ya Allah. Nakalnya luar biasa. Ke berbagai dokter saraf, dokter segala macam. Nggak bisa berubah. Dapat kesempatan saya ke Baitullah. Allah. Di sana saya berdoa, saya bilang, ya Allah, saya nggak sanggup lagi menerima titipanmu ini. Subhanallah. Sampai doa gitu. Iya. Bagaimana cara saya mengatasinya ini? Ya kan? Alhamdulillah setelah itu, nggak lama setelah itu saya pulang. Dia orang yang mana yang sangat luar biasa cerdas dan sangat sayang sama orang tuanya. Allah. Jadi ada kekuatan doa, ya, Allahu Akbar. yang betul-betul saya alami itu. Doa Saya benar alami. ya. Betul Dim. Pemirsa, ayo kita berdoa. Dan asik, berdoa ini asik. Ibu nggak perlu jadi orang pintar. Nggak perlu nunggu. Bapak ya pemirsa semua nggak perlu jadi orang yang ikut training sana training sini untuk bisa ngelola anak gitu. Udah pokoknya datang ke Allah. Bisa ke Baitullah, terbang ke Baitullah. Ya, yang pada pengen ikutan perda Baitullah ya, bukan pakai duit ya, doa ya. Tapi yang nggak bisa ke Baitullah pergi ke masjid. Kalau yang nggak bisa ke masjid di rumah, doain anaknya. Sekarang doa malam ini kita khususin buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi anak soleh-soleh. Amin. Rahes Acep ikut aminin ya. Pemirsa, kalau biasanya pemirsa yang berdoa, sekarang saya yang berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT bikin anak kita semua jadi anak yang soleh-soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makasih ya Allah udah menghadirkan Acep Rahes. Ibunya Acep Rahes. Makasih udah menghadirkan aja dari Miswar. Sedikit yang disampaikan tapi ya Allah nancep banget, bekas banget di hati kami semua. Kami kembalikan titipan Engkau pada Engkau ya Allah. Kami kembalikan titipan-Mu kepadamu ya Allah. Hanya Engkau yang bisa mendidik anak-anak kami, hanya Engkau yang bisa mengasuh anak-anak kami, hanya Engkau yang bisa menjaga anak-anak kami.
Hanya Engkau yang bisa menjadikan anak kami soleh-soleha. Panjang-panjang umurnya, sehat-sehat badannya. Engkau yang ngarahin dah, ke kanannya, ke kirinya, kemana aja Engkau yang ngarahin. Ya Allah, berikan kekuatan-Mu untuk kami, para orang-orang tua, ya Allah, para kakak, untuk para adik-adik, agar bisa menjadikan keluarga kami semua menjadi keluarga yang saleh-saleh. Buat mereka yang menangis saat ini, kepengen berdoa supaya pengen punya anak yang soleh-soleh, tapi belum punya anak keturunan. Bagi dia kesempatan untuk punya anak keturunan, dan jadikan anak keturunan yang saleh-saleh. Allahumma ja'alna ya Allah jami'an minas salihin was salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan pemirsa Allah maafin kelalaian kita semua. Amin. Ya. Pemirsa, mudah-mudahan Allah maafin kelalaian kita semua. Barangkali kita lalai didik anak kita ngalirin rezeki haram buat anak kita salah ngasih contoh buat anak kita nyuruh anak kita sholat tepat waktu, kita yang molor. Kita nyuruh anak kita bangun pagi-pagi, kita jam 6 bangun. Mudah-mudahan Allah maafin semua. Insya Allah malam ini Allah kasih kita jabah, doa kita dijabah, dan mudah-mudahan suatu saat ada gitu ya yang bisa menggagas dan mewujudkan ide saya gitu tadi, ide kami dari Allah, di mana ada hari, ada satu malam seluruh ibu di negeri ini, mulai dari ibu presiden, ibu para gubernur, dia berdoa serius buat anak-anak di negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, doa tadi menutup kita di chatting dengan YM pada malam hari ini. Terima kasih buat pemirsa yang sudah bareng sama kita selama 1 jam. Terima kasih juga buat teman-teman kita. Bang Haji, terima kasih. Kapan-kapan mampir ke sini lagi, Bang. Insyaallah. Oke, Aceh, Prahes dan Udah ibu beda yang kemarin tercinta. legenda. Udah ada yang awal. Udah ada yang awal. Dan yang friend, terima kasih. Dani, friend, makasih ya. Iya. Subhanallah. Ibu-ibu yang hadir Salam juga. buat ibu di rumah. Amin ya rabbal alamin. Saya Denny Cager dan Pak Ustadz Yusuf Mansur. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.